Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hikmatul Fajrin Anjar Sani dari kelas E2 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang new media. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Di dalamnya ada definisi new media, kekuatan new media, pemanfaatan new media, dan yang terakhir adalah pengaruh dari new media. Yang pertama adalah definisi dari new media. New media didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. Definisi lain adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Artinya, terdapat konvergensi media di dalamnya, di mana beberapa media dijadikan satu. New media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Yang kedua adalah kekuatan new media. Kekuatan new media adalah teknologi komunikasi yang melibatkan internet dan gadget agar mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi dari internet, serta karakteristiknya yang mudah diakses, yaitu mudah digunakan di mana saja, bisa melalui komputer maupun melalui smartphone, serta bersifat jaringan, yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan internet dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menghubungkan koneksi internet. Selain itu, kekuatan media baru adalah sangat interaktif, karena di dalam media baru seperti salah satu contohnya adalah YouTube, tidak hanya mendengar dan melihat video atau suara, tetapi juga pendengar dapat memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Media baru internet telah menyatukan dunia seakan-akan dunia tidak mempunyai batas lagi. Internet telah mengubah banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sebagian besar belahan bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemanfaatan new media. Ada banyak sekali pemanfaatan new media untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bidang politik, yang kedua, ada bidang bisnis, yang ketiga, bidang ekonomi, yang keempat, di bidang pendidikan, dan yang kelima adalah di bidang komunikasi. Bidang politik merupakan bidang yang butuh publisitas, sehingga internet atau media baru merupakan media yang banyak sekali digunakan dalam hal promosi dari seorang tokoh politik ataupun partai politik. Tokoh politik atau partai politik akan memanfaatkan semua media baru yang dianggap potensial dalam meningkatkan popularitas tokoh ataupun partai politik tersebut. Contohnya, pada masa kampanye Pilpres di Indonesia tahun 2009, salah satu calon Wapres Prabowo Subianto memanfaatkan Facebook untuk menggalang dukungan bagi dirinya. Dari Facebook tersebut, Prabowo mendapat banyak fans atau pendukung. Dalam bidang bisnis, ada dua kategori juga. Yang pertama, bisnis online dan pemasaran online. Dalam bisnis online, dengan bermodalkan sebuah situs yang dirancang untuk bisnis online, maka bisnis yang dilakukan melalui dunia maya sudah dapat berlangsung. Peluang bisnis non-konvensional ini langsung direspon oleh banyak pihak. Ada pihak yang memang serius terjun ke bisnis online tersebut, namun banyak juga yang sekedar mencoba-coba. Bisnis online yang tumbuh mulai dari skala kecil sampai skala besar. Di antara perusahaan yang sukses mendunia melakukan bisnis lewat internet adalah Amazon.com, yang sering dijadikan contoh ideal kesuksesan dari sebuah bisnis online. Bisnis online melalui internet pada dasarnya merupakan bisnis yang menjanjikan, sehingga pasarnya adalah pengguna internet yang tersebar di seluruh dunia. Bidang kedua adalah bidang pemasaran. Peranan internet dalam dunia bisnis yang sangat signifikan adalah berubahnya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan kini mulai memanfaatkan internet sebagai ajang promosi ke seluruh dunia dengan membuat sebuah situs resmi perusahaan. Situs perusahaan umumnya menampilkan company profile, produk yang dijual, dan berita menyangkut aktivitas perusahaan.
Perusahaan juga menyediakan fasilitas email bagi orang yang hendak menghubungi perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, bahkan perusahaan yang kecil pun lebih memilih situs karena membuat situs tidaklah sulit dan biayanya relatif terjangkau. Dalam bidang ekonomi, yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan, internet atau media baru juga memanfaatkan untuk melayani nasabahnya yang dikenal dengan konsep internet banking. Bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI sudah menyediakan layanan internet banking. Pada umumnya, fasilitas yang disediakan oleh internet banking adalah mentransfer uang, membayar tagihan, membeli pulsa, dan lain-lain. Nasabah tidak perlu lagi antri di depan kasir bank seperti dahulu, apabila hanya akan mentransfer atau membayar tagihan. Selain itu, sekarang juga sudah banyak sekali aplikasi dompet elektronik atau yang biasanya disebut dengan e-wallet yang memindahkan dan memudahkan para pemakai untuk bertransaksi seperti e-wallet Dana, Link, OVO, dan sebagainya. Yang keempat adalah di bidang pendidikan. Konsep pendidikan konvensional sudah banyak berubah setelah munculnya internet atau media baru. Model kuliah, perpustakaan, pembuatan tugas, pengisian rencana studi, dan lain-lain sudah disesuaikan dengan apa yang dapat dilakukan melalui internet. Yang diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan layanan yang tersedia di kampus. Pemanfaatan internet oleh kampus secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai: yang pertama adalah adanya situs resmi dari perguruan tinggi. Memiliki situs resmi yang dapat diakses oleh setiap pengguna internet mengenai informasi yang dicari oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, urusan administrasi setiap perguruan tinggi, seperti pengisian formulir rencana studi, melihat nilai secara online, mengambil mata kuliah, atau sebagainya. Selanjutnya adalah metode pengajaran internet. Telah nyata mengubah metode atau cara pengajaran yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Hal-hal yang dapat dilakukan dosen berkaitan dengan pemanfaatan internet sebagai media pengajar antara lain dengan menggunakan laptop, proyektor LCD, maka dengan memanfaatkan fasilitas internet, dosen dapat memberikan materi kuliah dengan contoh-contoh yang ada di internet. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk membuat sebuah grup diskusi di Google Classroom atau sejenisnya. Dosen memberi tugas kepada mahasiswa dengan mencari data-data yang ada di internet, dan dosen juga dapat melakukan video conference dengan mahasiswanya, terlebih ada situasi seperti sekarang ini yang menyebabkan perkuliahan diadakan secara daring. Selanjutnya, adanya perpustakaan digital dan adanya jurnal-jurnal online. Yang kelima adalah di bidang komunikasi. Dampak dari internet atau media baru sangat terasa dalam bidang komunikasi yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Beberapa aplikasi internet yang populer di kalangan pengguna internet adalah aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, koran online, YouTube, dan lain-lain, menjadikan komunikasi terjadi lebih mudah dilakukan dan sangat cepat informasi tersampaikan kepada orang lain yang dituju. Yang keempat adalah pengaruh dari new media. Media baru mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media, atau sebaliknya. Saat ini teknologi internet dan mobile phone semakin maju. Masyarakat saat ini sangat tergantung terhadap media sosial. Mereka begitu identik dengan smartphone yang hampir 24 jam berada di tangan dan sibuk berselancar di dunia online yang seakan tidak pernah berhenti. Dalam level komunikasi intrapersonal, individu semakin dengan mudahnya membangun citra mereka karena informasi yang dikomunikasikan juga semakin efisien dalam penyebarannya kepada komunikan. Dampak lain yang ditimbulkan, individu tersebut akan mengalami gejala narsisme yang bahkan bisa mengarah ke arah permasalahan ketidaksesuaian antara realita dengan apa yang diprioritaskan di media sosial mereka, sehingga apa yang tersampaikan menjadi sebuah hal yang semu. Sedangkan dalam level komunikasi interpersonal, dari sisi efisiensi, pola komunikasi yang terjalin lebih menguntungkan antar komunikator dan komunikan.
Namun di sisi lain, ternyata memungkinkan terjadi miskomunikasi terhadap kualitas komunikasi yang dikarenakan pada komunikasi melalui media sosial juga membatasi komunikasi nonverbal yang merupakan pelengkap dari komunikasi verbal. Kemudian, dalam level komunikasi publik, menjadikan komunikator memiliki jumlah jangkauan komunikan lebih luas dan dengan cara yang lebih efisien daripada menggunakan cara tradisional, sehingga pihak yang memiliki kepentingan memanfaatkan efisiensi ini sebagai alat dalam menyampaikan informasi, ide maupun gagasan terhadap target komunikasi. Namun, saking cepat dan mudahnya informasi yang terdistribusi, maka kontrol akan lebih susah dikendalikan daripada menggunakan media massa secara konvensional. Sehingga dapat disimpulkan, dampak jangka panjang yang terjadi dalam penggunaan new media ke depannya ialah masyarakat apabila mengedepankan kepraktisan dan efisiensi waktu yang sangat dinamis akan lebih memilih melakukan media sosial atau media baru. Sedangkan apabila masyarakat ingin lebih mengedepankan kualitas dan kuantitas informasi yang disampaikan serta akan memilih melakukan cara-cara komunikasi langsung secara konvensional, terutama pada level komunikasi massa. Lepas dari baik atau buruknya dampak media sosial ataupun media baru terhadap pola komunikasi yang ada di masyarakat, pengembangan dan revolusi komunikasi yang ada merupakan suatu bentuk kemajuan peradaban di bidang teknologi. Maka, masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapinya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai new media. Terima kasih kalian sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.